Saya rasa orang-orang akan terkejut mengetahui lengan-lengan mereka yang menjalar. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan paham Protestan dan untuk menyingkirkan ular berbisa yang mereka sebut sebagai Alkitab dan menggantinya dengan versi pelin-pelan mereka yang tidak mengatakan hal sebenarnya dan memberikan banyak ruang untuk gnostisisme. Protestanisme bukan semata-mata hasil dari kemajuan manusia. Ini bukan sekadar prinsip kesempurnaan yang melekat pada kemanusiaan dan peringkat sebagai salah satu kekuatan asalnya yang dengannya ketika masyarakat menjadi korup, ia dapat memurnikan dirinya sendiri dan ketika ia tertahan dalam perjalanannya oleh suatu kekuatan eksternal atau berhenti karena kelelahan, ia dapat merekrut energinya dan memulai yang baru di jalannya. Ini adalah pernyataan yang sangat mendalam. Mari kita sederhanakan saja. Kami tidak memiliki dalam diri kami untuk menjadi orang Protestan. Ini pasti merupakan percikan ilahi. Itu pasti berasal dari luar. Ini bukanlah sesuatu di mana manusia dapat mengoreksi dirinya sendiri. Jika Tuhan tidak campur tangan dalam hatimu, engkau tidak akan pernah mendapatkan prinsip-prinsip yang tidak akan pernah engkau pahami. Dan Anda akan berakhir di tempat umat manusia sekarang. Anda akan berubah dari buruk jadi lebih buruk. Anda tidak akan pernah berubah dari buruk jadi lebih baik. Dan bahkan jika tampaknya Martin dengan tipu muslihat menjadi lebih baik, sebenarnya semakin buruk. Wah, itu adalah pernyataan yang mendalam. Protestanisme adalah sebuah prinsip yang berasal dari luar masyarakat manusia. Ini adalah pencangkokan ilahi pada sifat intelektual dan moral manusia, di mana vitalitas dan kekuatan baru dimasukkan ke dalamnya, dan batang manusia menghasilkan buah yang lebih mulia. Jadi Anda tidak dapat melakukan ini sendiri. Butuh kekuatan dari luar. Jadi Martin, jika Anda menolak Protestan, Anda menolak Tuhan. Ini adalah keturunan dari pengaruh yang berasal dari surga, yang bersekutu dengan semua naluri dan kekuatan individu, dengan semua hukum dan hasrat masyarakat, dan yang mempercepat individu dan makhluk sosial ke dalam kehidupan baru dan mengarahkan upaya mereka ke objek yang lebih mulia, memungkinkan perkembangan tertinggi yang dapat dilakukan oleh manusia dan pencapaian tertinggi dari semua tujuan besar. Singkatnya, Protestanisme adalah kekristenan yang dihidupkan kembali dan merupakan musuh dari kekuatan kegelapan. Kekristenan yang sejati harus diberantas dalam pemikiran mereka. Ini adalah sebuah hambatan. Jadi ini dari buku Sejarah Protestan oleh James Aitken Wiley, dan ini adalah sumber yang sangat-sangat bereputasi. Mari kita sambung pernyataan tersebut dengan sebuah kutipan dari buku The Great Controversy. Sepanjang masa kekristenan, Protestanisme diancam oleh musuh-musuh yang tangguh. Kemenangan pertama reformasi telah berlalu. Roma memanggil kekuatan-kekuatan baru berharap untuk mencapai kehancurannya. Tidak ada kejahatan yang terlalu besar untuk mereka lakukan. Tidak ada penipuan yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh mereka. Tidak ada penyamaran yang terlalu sulit untuk mereka lakukan. Bersumpah untuk selamanya dalam kemiskinan dan kerendahan hati. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, untuk mengabdikan diri pada penggulingan Protestanisme dan membangun kembali supremasi kepausan. Ada begitu banyak darah yang menetes dari jari-jari mereka, begitu banyak penggunaan cara-cara keji seperti narkoba, pemaksaan, senjata, peperangan, pembunuhan, sehingga sulit dipercaya bahwa masyarakat ini masih berfungsi sampai sekarang. Mereka bersifat setan karena mereka tidak memiliki simpati terhadap kemanusiaan. Ya, mereka tidak memiliki simpati untuk kemanusiaan. Mereka tidak memiliki kepekaan kemanusiaan karena mereka telah bersumpah untuk menjadi seperti mayat selama kepentingan gereja terpenuhi. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati dalam prosesnya atau berapa banyak yang dimanfaatkan untuk pembinasaan. Jadi ketika tampil sebagai anggota ordo mereka, mereka mengenakan pakaian kesucian, mengunjungi penjara dan rumah sakit, melayani orang sakit dan orang miskin, mengaku telah meninggalkan dunia dan menyandang nama kudus Yesus yang berkeliling untuk melakukan kebaikan. Tetapi di balik penampilan luar yang tak bercela ini, tujuan yang paling jahat dan mematikan seringkali tersembunyi. Itu adalah prinsip dasar dari ordo bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Dengan aturan ini, berbohong, pencurian, sumpah palsu, pembunuhan tidak hanya dapat dimaafkan tetapi juga dipuji ketika mereka melayani kepentingan gereja. Di bawah berbagai penyamaran, para Jesuit bekerja di jabatan-jabatan kenegaraan, naik menjadi penasihat para raja dan membentuk kebijakan negara-negara. Dan macan tutul ini tidak pernah mengubah posisinya.